Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adistika Irinsaraya dari D3 Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Pada video ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Audit Penjualan PT FYZ oleh KAP Joakim Adi Peter Portagenekan. Tugas akhir ini dibimbing oleh Bapak Riki Rizky Junaidi, MSAK. Poin-poin yang ingin saya sampaikan dalam presentasi ini adalah dimulai dari pendahuluan dan tinjauan pustaka, lalu ditutup dengan kesimpulan dan saran oleh penulis. Poin pertama yang ingin saya sampaikan yaitu latar belakang penulisan. Penulisan ini dilatar belakangi oleh keinginan penulis atau auditor untuk menguji atau mengaudit akun penjualan PT FYZ, di mana akun tersebut adalah akun pendapatan utama PT FYZ yang sangat mempengaruhi laporan laba rugi keuangan. Pada tahun 2021, PT FYZ masih mengungkapkan kerugian pada laporan keuangannya, sehingga penulis atau auditor ingin mengetahui apakah PT FYZ telah menyajikan akun penjualan pada tahun 2021 secara wajar dan benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan tujuan penulisan dari tugas akhir ini yaitu untuk mendeskripsikan perikatan dan perencanaan audit, mendeskripsikan pelaksanaan audit penjualan, dan mendeskripsikan hasil audit akun penjualan PT FYZ oleh KAP Joakim Adi Peter Portagenekan. Dan diharapkan penulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Tinjauan pustaka yaitu dimulai dengan definisi auditing. Auditing menurut Sukanto dan Widaryanti adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif yang berkaitan dengan asersi-asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sesuai dengan tujuan audit yang terdapat pada SA 200 paragraf 3, tujuan audit adalah untuk menyatakan opini auditor pada laporan keuangan untuk meningkatkan kepercayaan pihak pengguna laporan keuangan terhadap laporan keuangan tersebut. Terdapat 5 jenis opini auditor yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, selanjutnya ada wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak dapat memberikan pendapat atau disclaimer opinian. Lalu, definisi penjualan menurut Abdullah Tamrin, penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi, kegiatan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat terlaksananya transfer hak dan transaksi. Menurut Rudianto, jenis penjualan terbagi atas 3, yaitu tunai, kredit, dan angsuran. Berikut adalah profil singkat dari KAP Joakim Adi Peter Portagenekan. KAP JAPP didirikan pada tahun 2005 dengan nama awal KAP Joakim Solistio dan rekan. Dan pada tahun 2006, KAP JAPP telah berhasil diakreditasi secara internasional dan masuk bergabung dalam aliansi audit global yaitu The Leading Edge Alliance atau LEA Global. Adapun layanan yang ditawarkan oleh KAP Joakim terdiri dari jasa audit, jasa perpajakan, jasa akuntansi, dan jasa konsultan. Saat ini KPJAPP memiliki 5 partner audit. Lalu untuk profil singkat PT FYZ selaku auditi, PT FYZ merupakan salah satu anak perusahaan Jepang yang berdomisili di Indonesia dan berlokasi pabrik di kawasan industri Karawang. PT FYZ merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi produk-produk bahan di semen karbida yang sebagai bahan baku untuk perkakas yang tahan lama. Dan tidak hanya menjual produknya, PT FYZ juga menawarkan jasa pemasangan terhadap produk-produk tersebut. Dalam penjualannya, PT FYZ melakukan penjualan secara ekspor dan secara lokal, sehingga PT FYZ mempunyai 4 akun penjualan, yaitu sales product, sales merchandise atau trading, lalu ada sales ekspor, dan sales jasa. Dalam penjualannya, PT FYZ memungut PPN sebesar 10% dan beberapa transaksi dikenakan PPh 23 untuk penjualan jasa. Tahap pertama dalam suatu audit yaitu tahap penerimaan, perikatan, dan perencanaan audit.
Dalam tahap tersebut, prosedur pertama yang harus dilakukan adalah membuat surat perikatan audit. Terlampir pada gambar merupakan surat perikatan audit PT FYZ oleh KAPJ Hakim Adipito Potok pada periode buku tahun 31 Desember 2021. Lalu di sini PT FYZ merupakan klien yang sudah berkelanjutan dan telah memiliki perikatan sebanyak 4 kali dengan KPJAPP dalam proses audit eksternalnya. Mengapa KPJAPP menerima perikatan audit dengan PT FYZ? Dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan auditor sebelumnya, PT FYZ memiliki integritas yang baik. Lalu independensi antara kantor JAPP dengan klien atau PT FYZ adalah bebas dari hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Lalu perusahaan merupakan klien yang auditable. Selanjutnya ada memahami risiko bisnis klien. Dalam tahap ini, auditor hanya memberikan wawancara singkat kepada manajemen terkait perubahan yang terjadi selama tahun 2021. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tidak ditemukan adanya perubahan yang terjadi pada PT FYZ selama tahun 2021. Lalu selanjutnya dibuatlah timetable audit atau jadwal audit. Di sini berdasarkan gambar dimulai dari waktu untuk stock taking hingga waktu untuk pengiriman laporan audit kepada klien yang sesuai pada tanggalnya pada tanggal 7 Maret 2022. Setelah itu dibuatnya surat tugas audit yang berisi nama-nama personil untuk melakukan audit kepada PT FYZ pada periode buku 31 Desember 2021. Selanjutnya, menentukan tingkat materialitas audit. Di sini, pada tahun 2021, PT FYZ mengalami kerugian, sehingga senior auditor menetapkan dasar perhitungan materialitas dari aset dengan perhitungan planning materiality sebesar 10% dari total aset. Terdapat 3 tingkatan materialitas, yaitu planning materiality. Angka planning materiality berarti bahwa angka tersebut menjadi batas nilai kesalahan dalam penyajian keseluruhan akun laporan keuangan yang masih dapat diterima. Sehingga apabila ditemukan kesalahan penyajian lebih dari 6.895.523.064 rupiah dari seluruh akun yang terdapat di laporan keuangan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi opini auditor. Lalu yang kedua ada tolerable error. Tolerable error dihitung berdasarkan 60% dari planning materiality. Di sini didapatkan tolerable error sebesar 4.173.313.838 yang berarti bahwa angka salah saji di setiap akun yang masih dapat diterima adalah 4.173.313.838. Jika melewati angka tersebut, maka auditor akan melakukan adjustment journal atau reclassification journal. Lalu yang terakhir ada summary of unrecorded adjustment. Di sini perhitungan materialitas tersebut yaitu sebesar 2% dari planning materiality. Dan di sini menunjukkan angka sebesar 137.910.461, yang berarti bahwa auditor menetapkan batas maksimal kesalahan penyajian secara keseluruhan dalam jurnal penyesuaian untuk tidak dicatat sebesar angka tersebut. Lalu setelah menyelesaikan rangkaian proses dari perikatan dan perencanaan audit, auditor langsung melanjutkan ke tahap pelaksanaan audit. Pada tahap pelaksanaan audit, prosedur yang pertama dilakukan adalah permintaan data kepada klien. Terlampir gambar list permintaan data, yang salah satunya dalam list tersebut, auditor meminta laporan keuangan PT FYZ tahun 2021 dan dokumen pendukung penjualan dan masih banyak lagi sesuai dengan gambar yang terlampir. Lalu setelah auditor mendapatkan data dari klien, selanjutnya auditor membuat lead schedule dan work paper dari audit penjualan. Lead schedule berisi rincian saldo yang berasal dari neraca saldo klien,
Sedangkan work paper memuat dokumentasi untuk program audit yang akan dilakukan oleh auditor. Lead schedule dan work paper dibuat terpisah untuk setiap siklus audit. Di sini terampil lead schedule penjualan. Dalam lead schedule penjualan terdapat dua jenis penyesuaian, yaitu AJE atau CJE dan RJE. RJE merupakan jurnal reklasifikasi yang dibuat auditor apabila auditor mendapatkan temuan audit yang tidak mempengaruhi laporan laba rugi klien. Sedangkan CJE atau JE adalah jika auditor menemukan temuan audit yang sangat mempengaruhi laporan laba rugi klien. Lalu selanjutnya mengerjakan work paper audit penjualan. Program yang pertama yaitu prosedur analitis penjualan. Di sini diawali dengan proses pengambilan data saldo akun tahun berjalan dengan saldo akun tahun sebelumnya yang telah diaudit. Dalam mengerjakan prosedur analitis penjualan, auditor menemukan adanya kenaikan penjualan pada PT FYZ di tahun 2021 sebesar 19% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun pertama pandemi. Dikarenakan tahun 2021 merupakan fase new normal sehingga adanya kenaikan permintaan pada pasar. Lalu selanjutnya membandingkan gross profit margin ratio. Di sini auditor menemukan adanya kenaikan gross profit margin ratio sebesar 3% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Di sini dapat diartikan bahwa kenaikan tersebut berdampak pada kenaikan efisiensi penjualan PT FBZ di tahun 2021. Lalu yang ketiga ada verification of sales transaction. Hal pertama yang harus dilakukan saat proses vouching adalah memilih sampel. Di sini auditor menentukan pengambilan sampel sebesar 22% dari total transaksi penjualan dengan urutan nilai yang tertinggi. Setelah auditor memilih sampel untuk vouching, selanjutnya auditor menelusuri dokumen pendukung transaksi penjualan. Apabila ditemukan kesalahan pencatatan seperti kesalahan pencatatan jumlah ataupun tanggal dan lain-lain, maka akan dikomunikasikan kepada senior auditor. Dalam mengerjakan program ini, auditor tidak menemukan adanya kesalahan pencatatan terhadap transaksi penjualan tersebut dan transaksi penjualan tersebut bukanlah transaksi yang fiktif. Lalu ada program walkthrough of sales cycle. Walkthrough of sales cycle berisi detail dari suatu data penjualan untuk memeriksa apakah transaksi tersebut sudah tercatat pada dokumen yang seharusnya. Adapun yang dicatat dalam work paper tersebut seperti tanggal transaksi penjualan hingga rincian produk yang dijual. Walkthrough of sales cycle ini dilakukan dengan cara mengambil data sebanyak 1 atau 2 transaksi terbesar di setiap bulannya. Lalu program audit penjualan yang terakhir adalah cut-off test of sales. Tujuan dari program ini adalah untuk memeriksa apakah suatu transaksi penjualan sudah dicatat sesuai visa batas. Dalam mengerjakan program ini, data yang diperlukan yaitu 10 data penjualan terakhir sebelum tutup buku dan 10 data penjualan pertama periode selanjutnya. Dalam melaksanakan program ini, auditor tidak menemukan kesalahan klien dalam menentukan visa batas terhadap transaksi penjualan sebelum tutup buku tahunan. Setelah melakukan prosedur audit penjualan yang diperlukan, auditor tidak menemukan kesalahan penyajian akun penjualan PT FYZ. Akun penjualan PT FYZ dilaporkan sebesar 33.142.222.883, yang mana jumlah tersebut telah disajikan dengan benar dan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Lalu untuk opini auditor terhadap laporan keuangan PT FYZ periode 31 Desember 2021 dinyatakan sebagai wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, yaitu berdasarkan ISA 570 mengenai kelangsungan usaha, PT FYZ diharuskan membuat manajemen plan dan financial support dikarenakan PT FYZ mengalami kerugian yang terus-menerus.
dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun bentuk dari manajemen plan yaitu berisi rencana manajemen di masa depan untuk mengantisipasi kerugian sebagai perusahaan yang aware terhadap kerugian atau perusahaan yang going concern. Dan juga financial support yang berisi dukungan finansial dari stakeholder atau induk perusahaan PT FYZ. Berdasarkan pembahasan audit penjualan PT FYZ, terdapat beberapa kesimpulan, di antaranya KAPJAPP memiliki 3 tahap dalam audit penjualan PT FYZ, yaitu perikatan dan perencanaan, pelaksanaan audit penjualan, dan pelaporan hasil audit penjualan. Dalam perikatan dan perencanaan, terdapat 5 prosedur, yaitu mulai dari pembuatan surat perikatan, memahami risiko bisnis klien, yang ketiga membentuk tim audit, membuat timetable audit, dan yang terakhir menentukan materialitas. Pada kasus PT FYZ di tahun 2021 ini, KPJAPP mengambil dasar materialitas, dasar perhitungan materialitas menggunakan aset sebesar 10% untuk planning materiality-nya. Adapun tujuan audit penjualan oleh KAPJAPP yaitu untuk menguji 4 asersi, diantaranya existence, completeness, valuation, dan cut-off. Lalu pada tahap pelaksanaan audit penjualan, terdapat 3 prosedur yang harus dilewati auditor, yaitu dimulai dari permintaan data, membuat lead schedule penjualan, dan mengerjakan wallpaper program audit penjualan. Di sini terdapat 5 program audit penjualan. Lalu untuk hasil audit penjualan PT FYZ, akun penjualan sudah disajikan dengan wajar sebesar Rp33.142.222.883. Sedangkan opini auditor terhadap laporan keuangan PT FYZ pada tahun 2021 di sini dinyatakan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, yaitu berdasarkan ISA 570 tentang going concern. PT FYZ diharuskan membuat financial support dan manajemen plan dikarenakan perusahaan sudah merugi dari tahun ke tahun. Lalu adapun saran dari penulis untuk PT FYZ pelaku auditi yaitu agar auditi dapat memperbaiki sistem penyortiran arsip untuk memudahkan auditor dalam melaksanakan tugasnya dan memudahkan auditor menyelesaikan audit sesuai tenggat waktu yang telah diberikan. Lalu dikarenakan saat auditor melaksanakan tugas pengambilan data seperti vouching, invoice, terdapat beberapa kategori invoice yang berada dalam satu tempat arsip, sehingga auditor sedikit kesulitan dalam mencari invoice yang dibutuhkan. Sekian presentasi tugas akhir saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.